Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, setiap video baru dan setiap surah baru harus ada catatan penting untuk kita bahas. Nah, lalu apa catatan penting pada surah ini? Karena kita sekarang melanjutkan di juz 30, kita sampai pada surah yang ke-100, yaitu surah Al-Adiyat. Di surah Al-Adiyat yang terdiri dari 11 ayat ini, ada 4 catatan penting. Yang pertama, perhatikan, ada hukum bacaan mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad harokat fathatain seperti ini. Harokat fathatain yang diwakafkan selain tak marbutoh. Panjangnya mutlak 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lalu apa yang disebut dengan tak marbutoh? Nah, tak marbutoh itu bentuknya yang seperti ini. Ya. Jadi, kaidah mad iwad harokat fathatain yang diwakafkan selain tak marbutoh. Panjangnya 2 harokat. Catatan yang kedua, di surah Al-Adiyat ada wakaf mamnu pada rasul ayat atau ujung ayat. Nah, di sini terdapat tanda wakaf mamnu lam alif atau adamul waqfu pada rasul ayat atau ujung ayat. Artinya di sini, jika kita mau melanjutkan antara ayat pertama dan ayat yang kedua, maka diperbolehkan. Sama halnya di surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kita bisa membaca Al-Qari'atu mal-Qari'ah jika digabung dengan ayat yang kedua. Jika dibaca wakaf setiap ayat, maka bunyinya Al-Qari'ah. Sama halnya dengan surah Al-Adiyat. Kita bisa wakaf setiap ayat atau digabung pada ayat berikutnya. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Itu salah satu contoh wakaf mamnu yang berada pada ujung ayat atau rasul ayat. Yang ketiga ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro pada huruf dal yang mati di akhir kalimat dan dibaca wakaf. Huruf dal ini kita memantulkan, jangan seperti lakanud. Sama seperti di surah Al-Ikhlas, ya. Akan terjadi kesalahan jika membacanya qul huwallahu ahad. Dadidubad. Maka lakanud, nud, bukan nud, ya, tetapi lakanud. Cara melatihnya dengan membiasakan pada potongan kata dadidubad, dudang dani dadna minal mudni madidang danida bad nud. Catatan yang keempat atau yang terakhir, yaitu ra mati karena wakaf didahului kasroh. Kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan ra mati karena wakaf didahului kasroh dan didahului dumah, ya, karena di surah Al-Adiyat ada juga ra mati yang didahului dumah. Contoh, nah kita lihat ubur, ra mati karena wakaf didahului dumah dan yang tadi didahului kasroh, maka hukumnya berbeda. Ada yang dibaca tafkim, ada yang dibaca tarkik. Tafkim tebal, tarkik tipis. Itulah 4 pembahasan yang akan kita ulas nanti. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaan yang lain. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Karena kita wakaf setiap ayat. Wal 'adiyati dhabha. Wal masuk pada alif lam qamariyah. Teman-teman, untuk membedakan mana yang alif lam qamariyah dan syamsiyah, untuk memudahkan cukup melihat ciri-cirinya. Jika terdapat lam ta'rif di sini yang bersukun, ini ada sukun, maka disebut alif lam qamariyah. Wal huruf ain yang memiliki sifat tawasud, kita panjangkan 2 harokat. Adiyah, ya fathah berdiri juga sama 2 harokat. Ya tidab, hati-hati huruf dha, pinggir lidah kita nempel pada gigi geraham atas, bisa kiri bisa kanan, tetapi biar mudah biasanya kita nempel pada gigi geraham yang kiri atas. Ba sukun yang mati asli di tengah kalimat, namanya qalqalah sugro. Ha kita panjangkan 2 harokat, dan ini yang disebut dengan hukum bacaan mat iwad, cabang dari mat tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jangan sampai terbawa oleh irama lagu, ya. Ini mutlak 2 harokat, tidak boleh lebih. Dhabha. Fal muriyati qadha. Fal masuk kata alif lam qamariyah, karena lam ta'rif di sini yang bersukun sama dengan yang ayat pertama. Fal duma bertemu sukun 2 harokat mat tabi'i. Muriyah, ya fathah berdiri 2 harokat. Ya qad huruf o ini huruf tebal, ya. Jangan samakan dengan kaf. Qaf ini huruf isti'la. Kita tebalkan qad dan kita pantulkan karena ada huruf dal sukun yang mati asli di tengah kalimat. Namanya qalqalah sugro. Qadha. Hanya kita panjangkan 2 harokat karena harokat fathatain yang diwakafkan selain tak marbutoh. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Fal mughirati subha. Fal masuk lagi pada alif lam qamariyah. Fal mughi huruf ghain yang berharokat kasroh, ya. Hati-hati membunyikan huruf ada kasrah bertemu sukun mat tabi'i 2 harokat. Ghira, ra fathah berdiri 2 harokat. Ghirati subha masuk pada huruf ba sukun yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugro. Subha ha mat iwad, harokat fathatain atau fathatanwin yang diwakafkan selain tak marbutoh, panjangnya 2 harokat. Sama dengan ayat 1 dan 2 tadi. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'athar ada huruf ra sukun yang sebelumnya fathah di sini, maka kita baca tafkim atau tebal. Ra sukun yang dibaca tafkim, ciri-ciri bibir kita itu seperti orang cemberut, ya, tidak senyum. Kalau senyum itu tarkik, tipis. Ra yang dibaca tafkim karena didahului fathah, dibaca tafkim atau tebal. Fa'atharna bihi naq'a. Bihi ada hadhamir yang berharokat kasrah berdiri di sini, namanya matsilah khosiro. Matsilah khosiro cabang dari mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Bihi naq'a. Naqo, hati-hati huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini kita pantulkan, namanya qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat. Naq'a bukan naq'a, tetapi naq'a. Huruf ain yang berharokat fathatain yang diwakafkan selain tak marbutoh, namanya mat iwad, 2 harokat kita panjangkan. Fawasatna bihi jam'a. Fawasato huruf po sukun qalqalah sugro, kita pantulkan yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugro.
Kata hadomir namanya mad silah khosiro. 2 harokat kita panjangkan, cabang dari mad tabi'i. Bihi jam'a mim sukun yang bertemu ain, kita baca jelas tanpa mendengung. Jam'a mad iwad sama 2 harokat kita panjangkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Nun yang bertasdid gunnah musaddadah. Kita tekan selama 3 harokat dan kita tahan. Innal masuk ke alif lam qamariyah. Nal nun sukun bertemu sin ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, teman-teman lihat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini termasuk huruf sin. Maka kita samarkan bunyi nun sukun. Kita samarkan 2 atau 3 harokat. Insana li rabb. Sa fathah diikuti alif 2 harokat. Sana li rabbihi masuk pada huruf ba yang bertasdid. Li rabbihi hadomir yang berharokat panjang mad silah khosiro. 2 harokat kita panjangkan. Bihi lakanud. Lakanud. Ada mad. Apa yang dimaksud mad di sini yaitu duma bertemu sukun. Mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca wakof. Apa yang dimaksud dengan huruf hidup? Di sini ada huruf dal yang berharokat duma tanwin, duma tain yang dibaca wakof. Ini namanya hukum bacaan mad arid li sukun. Panjangnya kita panjangkan 4 harokat. Tetapi kita harus konsisten, kita pilih salah satu, kita tentukan. Maka nanti jika terdapat mad arid li sukun kita samakan 4 harokat. Lakanud. Nud. Hati-hati huruf dal. Qalqalah kubro yang mati di akhir kalimat dan dibaca wakof. Nud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innun yang bertasdid gunnah mustaddadah kita tekan selama 3 harokat. Wa innahu hadomir yang berharokat panjang duma terbalik mad silah khosiro cabang dari mad tabi'i 2 harokat kita panjangkan. Ala fathah berdiri 2 harokat, dha sama 2 harokat, dha fathah berdiri. Ala zalika la syahid. Syahid. Hid mad arid li sukun kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa nun yang bertasdid gunnah mustaddadah kita tekan selama 3 harokat dan kita tahan. Wa innahu adamir yang berharokat mad duma terbalik mad silah khosiro 2 harokat kita panjangkan. Nahu lihub masuk ke huruf ba yang bertasdid lihubbil masuk ke alif lam qamariyah. Bil khairi ada fathah bertemu ya sukun huruf lain kita laburkan seperti bertemu dengan huruf i. Khairi la syadid. La syadid ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca wakof mad arid li sukun 4 harokat kita samakan dengan sebelumnya. Dan ujungnya jangan lupa dipantulkan karena ada huruf dal yang mati di akhir kalimat dan dibaca wakof. Qalqalah kubro. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala la 2 harokat kita panjangkan. Afala ya huruf ain yang memiliki sifat tawassut. Ain sukun bunyinya ya, jangan samakan dengan hamzah. Ya'lamu idza dha fathah bertemu alif 2 harokat mad tabi'i. Idza bu'thira huruf ain lagi bu'thira ma fathah diikuti alif ma 2 harokat. Ma fil qubur. Fil lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Qubur ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca wakof mad arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Dan pada saat kita baca wakof terdapat ro mati karena wakof yang didahului dumah. Ini catatan yang nomor 4. Maka kita baca
tafkim. Sebab mati karena waqaf didahului dumah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Wa hussi masuk pada huruf shad yang bertasdid, wa hussi. Wa hussila ma fathah diikuti alif 2 harakat, ma fis masuk pada alif lam samsiah karena di sini dalam takrif yang tidak bersukun, langsung masuk pada huruf shad. Di sini disebut alif lam samsiah. Fil sudur ada mat arid li sukun karena ada mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Dan pada saat waqaf terdapat mati karena waqaf yang didahului dumah, maka kita baca tafkim. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna nun yang bertasdid gunnah musaddada kita tekan selama 3 harokat. Inna rabbahum masuk ke huruf ba, rabbahum mim sukun bertemu ba. Mim sukun biasanya kita baca jelas, sekarang karena bertemu ba maka kita dengungkan dan siap masuk ke huruf ba, namanya ikhfa safawi. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf ba dan huruf mim. Nah, sama halnya dengan yang ini, mim sukun bertemu ba maka kita dengungkan siap masuk ke huruf ba. Rabbahum bihim namanya ikhfa safawi. Rabbahum bihim. Nah, berikutnya ada mim sukun yang bertemu ya, maka dibaca jelas tanpa mendengung. Bihim yauma idzil. Fathah bertemu waw, kita leburkan huruf lain. Yauma idzil masuk pada huruf lam. Di sini namanya idgham bila gunnah karena ada kasrah tanwin, kasrotain yang bertemu lam, namanya idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf ra, maka siap masuk pada huruf depannya, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama. Yauma idzil la khabir. Mat arid lisukun karena ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf 4 harokat, kita samakan dengan sebelumnya. Dan di sini ada mati karena waqaf yang didahului kasroh, maka kita baca tarkik atau tipis. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim.